Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetap setia
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang terdapat dari pasal ke-5 sampai ke-10. Yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan engkau berdusta. Ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Pikir dulu dan renungkan perjalanan hidupmu. Hampir saja kau celaka karena kebebalanmu. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatmu, yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Lama sudah kau sengsara, sungguh kacau hatimu. Kesesakan kau rasakan di setiap langkahmu. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatmu, yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, memberikan kehidupan bagiku yang binasa. Dosaku pun ditebus oleh Yesus penebus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari Minggu ini, yang diambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Kita akan membacanya secara bergantian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kita bersama-sama. Barang siapa meliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memberikan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Firman-Mu Tuhan Allahku, tak bernilai bagiku. Ku jadikan peganganku di tiap hidupku. Kalau bukan firman Tuhan, dasari maklumatku, tak akan dasar yang kuat selain firman Tuhanku. Yesus, lihatlah hamba-Mu, pelihara hidupku, dan teguhkanlah imanku dalam roh dan jiwaku, dan kobarkanlah hatiku melakukan firman-Mu, bagai Maria yang selalu haus akan firman-Mu. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi Amang dan Inang. Selamat datang bagi Amang Inang, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja kita. Kita masuk dalam warta jemaat nama minggu ke-14 setelah Dung Tritinatis dengan topik Jangan Melupakan Tuhan. Nomor 3, ibadah minggu ujung tahun Parhuriaon. Pada hari Minggu 26 November 2023 di ibadah pukul 7.30, pukul 10 dan pukul 16.30 kita melaksanakan ibadah minggu ujung tahun Parhuriaon dan Parningotan di Akka Naumonding. Nomor 4, persembahan. Hari Minggu tanggal 19 November 2023 kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah. 1 amplop untuk Ria Pembangunan dan Pusat, dan 1 amplop persembahan khusus untuk dana sosial atas meninggalnya Bapak Hanaikan Gultom. Poin B, persembahan bulanan dan tahunan. Sehubungan sudah memasuki bulan November, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunannya. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria Sintua Edita Pasaribu Boru Gultom. Nomor 5, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 19 November 2023 diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, keluarga Bolflower Simanjuntak dengan Ibu Eka Oktalina Borusima Maremare, pindah jemaat dari HKBP Aiknauli 2 Resort Onan Tuka Distrik 2 Selindung. Alamat di Perumahan Bank Indonesia, Jalan Suryalaya nomor 138 Cijagra, masuk sektor 7812 Mabal Setim. Apabila hadir beribadah, dimohon berdiri. Mungkin ibadah sore. Nomor 8, berita pernikahan. Warta pertama dan kedua. Jackson Tommy Gunawan Nababan dengan Michelle Sharon Martinez Boru Sirait akan menerima pemberkatan nikah Saudara Jackson Tommy Gunawan Nababan SE, putra dari Bapak Maruli Nababan, Ibu Sintua Nurmala Boru Sirait SPD, alamat Jalan Haji Yasin 3, nomor 78, RT 0303 Bandung, anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, Sektor Cipaganti, dengan tunangannya, Saudari Michelle Sharon Martinez Boru Sirait, putri dari Bapak Darwin Australia Martinez SH, MH, MA, Ibu Maya Sugani SPD, alamat Jalan Duta Bumi 1, Blok A6, RT 001028, Kelurahan Pejuang, Kota Bekasi. Anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Ogemene, Halim Perdana Kusuma. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 8.30 di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Jalan Sumedang nomor 2 Bandung. Poin B, warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Abraham Ferdinand Halomuan L. Tobing, STTR, putra dari James Edward L. Tobing, Ibu Dr. Randa Mari Borut Panjaitan, alamat Pesona Pasteur Residence Blok A2 1,
anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Sektor Dago, dengan tunangannya Saudari Nova Linsa Boru Silaban SM, putri dari Bapak Sintua Harles Silaban SH, Ibu Rosda Aurelia Boru Pasaribu, alamat Jalan Cidurian Selatan, nomor 98 RT 3 RW 12, Kelurahan Sekejati, Bandung. Anggota Jemaat Huria Kristen Indonesia, HKI Dame Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 542 Bandung. Pemberkatan nikah Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 pukul 9.30 di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, Jalan Sumedang, nomor 2 Bandung. Nomor 7, pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 pukul 10 di ibadah Natal kedua, akan dilayangkan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang akan membawa anaknya menerima sakramen baptisan kudus, dapat mendaftar ke sekretariat kantor gereja dengan membawa fotokopi akte lahir anak, fotokopi akte pernikahan orang tua, dan pengantar dari Sintua Sektor. Nomor 8, kebaktian penghiburan. Pada hari Sabtu, 25 November 2023 pukul 17, bertempat di Jalan Kopo nomor 255 Bandung, gereja akan melayankan kebaktian penghiburan bagi Saudara Edward Gultom dan keluarga R. Gultom Boru Situmorang atas meninggalnya Bapak Hanaiken Gultom beberapa waktu yang lalu. Jemaat Sektor 7, 8, 12, 15 Setim diundang untuk mengikutinya. Nomor 9, poin A, pada hari Minggu 19 November 2023 pukul 9 di HKBP Majalengka pada Suara Wanita Abigail menghadiri undangan pesta peresmian Huria Nagok dan pengadaan lahan pembangunan rumah dan sekretariat HKBP Majalengka Distrik 18 Jabar Tengdia dipimpin Pendeta Vandalin Gultom. Poin B, yang titik kedua, pada hari Kamis 23 November 2023 pukul 15 di gereja akan dilaksanakan ibadah PHD gabungan seksi perempuan Huria dan sekaligus penutupan seluruh PHD perempuan. Sermon ini dipimpin oleh Pendeta Luspida Boru Simanjuntak dengan topik 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sesuai dengan himbauan dari PGIW Jawa Barat, seluruh anggota seksi perempuan diundang mengikutinya. Poin B, pada hari Minggu 17 Desember 2023, setelah ibadah sekolah minggu, seksi sekolah minggu akan melaksanakan berbagi kasih Natal sekolah minggu ke Panti Asuhan Bakti Luhur alamat Jalan Kopo Indah 2 Blok 3C1 nomor 28 sampai 29. Adapun kebutuhan berbagi kasih untuk panti dengan kategori sumbangan sebagai berikut: kelas batita susu dan co atau vanilla full cream, kelas pra SD, popok dewasa ukuran XL, kelas kecil alat tulis sekolah, kelas tanggung peralatan mandi, sabun, sampo, odol, sikat gigi, dan lain-lain. Kelas pra remaja, sembako. Informasi pengumpulan sumbangan dapat menghubungi Nyonya Sintua R. Stanggang Boru Siahan. Nomor 10, kebaktian doa bulanan. Pada hari Senin 20 November 2023 pukul 18.30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulanan bulan November dengan topik Dungo Maho Jalan Martangiang, berdoa dan berjagalah. Lukas 21 ayat 36. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Nomor 12, dengan penjelasan hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 ada perubahan penulisan ibadah yang dibuat tanggal jam 15 seharusnya jam 10. Mohon diperhatikan bagi jemaat, tanggal 26 Desember ibadah jam 10. Nomor 21, dalam minggu ini jemaat yang berulang tahun dimohon berdiri. Apabila ada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dimohon berdiri. Baiklah, mungkin mengikuti streaming di rumah. Para doa KBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 13 sampai 19 November 2023. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat ulang tahun buat Amang dan Inang. Berita keuangan kita untuk minggu ini.
dengan jumlah Rp31.049.100. Untuk Huria Rp11.953.695. Untuk pusat Rp10.986.305. Untuk pembangunan Rp1.945.100. Lain-lain Rp6.164.000. Apabila ada penulisan nama, jemaat boleh menghubungi Sekretaris Huria atau Bendahara Huria. Demikian watak jemaat kita. Mari kita bersatu membawakan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kelak melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat dan kuat dan kuasa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati pemerintah kami dari yang tingkat tertinggi Pak Presiden Joko Widodo hingga pemerintah kami RT RW Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan roh hikmat dan bijaksana di dalam kepemimpinan mereka. Setiap keputusan-keputusan diambil untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Tuhan, Kau tahu di dalam menjelang tahun pemilu ini, kiranya Engkau berikan petunjuk kepada kami di dalam memilih pemimpin. Kiranya pemimpin yang takut akan Tuhan dan setia kepadamu. Jauhkan segala ambisi yang hanya memikirkan kepentingan sendiri Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya proses pemilu ini boleh berjalan dengan baik, damai, dan lancar Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat bencana alam dan ekologi yang terjadi, kiranya dengan terjadinya bencana membuat kami tetap dengan iman dan pengharapan hanya kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, kiranya anak-anak-Mu mau mendukung program pelestarian lingkungan hidup. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit atau kelemahan tubuh, buat Amang SR Sirap Cibarani yang masih dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan dokter, perawat, obat-obat dan alat-alat medis. Engkau berikan yang terbaik buat Amang SR Cibarani dan keluarga yang merawat. Kiranya Engkau berikan kesabaran dan kesehatan. Kami juga berdoa buat Amang C Hutajulu, Inang RS Yombing Boru Pasaribu, Amang JL Tobing, Inang Dolok Saribu Boru Sinaga, Inang Asim Manjuntak Boru Hasibuan, Inang S Sinaga Boru Tambah, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Utauruk Boru El Tobing, Amang Sati Purba, Amang E Hutagalung, Inang L Siombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Papahan, Amang A Menulang, Amang Sintua Dr. Andus C Gultum, Inang Sirait Boru Gurning, Amang P Silaban, Inang P Manurung Boru Silayan, Amang Sintua KM Pangabean, Inang Sintua CL Tumorang Boru Papahan, Inang Huta Barat Boru Purba, Inang Huta Barat Boru Siregan, dan Inang Sintua Hasinaga Boru Siburian. Ya Tuhan, kiranya Engkau limpahkan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera hanya daripadamu. Di dalam keterbatasan mereka, kiranya mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan iman percaya mereka yang teguh, Engkau Allah penuh kuasa, dokter dari segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup dan merindukan anak. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan yang terbaik buat jemaat-Mu, pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, anak kami Timothy juga kami bawakan dalam doa. Kami mengucap syukur atas setiap perkembangan dalam komunikasi yang Kau berikan kepada Timothy. Setiap hari semakin bertambah kemampuan Timothy berkomunikasi. Kami juga berdoa Tuhan buat anak remaja dan anak Naposo di dalam studi mereka, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh dalam otoritas-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat perempuan, ama dan lansia dalam program-program dan rencana-rencana. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan.
dan mereka boleh tetap mengandalkan Engkau dan nama-Mu yang semakin ditinggikan. Ya Tuhan, untuk pengadaan fasilitas ruangan lantai 2 dan basement dan tempat ibadah persiapan HKBP Lembang dan Sumedang, semua Engkau cukupkan. Engkau gerakkan tangan-tangan orang yang memberi dan Engkau berkati Tuhan. Engkau milik gereja ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tak akan biarkan rumah-Mu ini berdiri dengan kekurangannya. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati amang pendeta yang akan berbicara firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini jauh dari sempurna. Kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memasuki minggu ke-24 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-18. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapi dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu,
dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi makan manda yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara memperoleh sesuatu yang tampaknya mustahil, sesuatu yang dalam kehidupan saudara-saudara, mungkin pemenuhan kebutuhan finansial di tengah-tengah keluarga, atau mungkin lepas dari musibah atau mara bahaya yang besar, atau mungkin saudara mengalami kesembuhan dari sakit penyakit secara ajaib, atau saudara pernah keluar dan mendapat solusi atas masalah yang sangat rumit. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dan mungkin masih banyak hal lagi yang mungkin terjadi yang luar biasa dan mujizat di dalam kehidupan kita, atau semuanya itu mungkin akan kita bersuka cita, akan merasa takjub dan bersyukur atas segala kemurahan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekarang pertanyaan adalah, sampai berapa lamakah ucapan syukur, sukacita, dan takjub itu mampu bertahan? Bapak, Ibu, Saudara, kita manusia begitu sering hanya mengingat Allah di saat dirinya bergumul, tetapi mungkin setelah semua masalah pergumulannya berlalu, ia pun langsung lupa dengan Allah kita. Sehubungan dengan itu ada sebuah ilustrasi demikian, Bapak, Ibu. Ada seorang yang melihat seorang ayah yang sangat begitu senang melihat anaknya yang kecil. Dia lincah, aktif dalam kesehari-hariannya. Dan wujud dari rasa senang si ayah terhadap si anak tersebut, ia memberi sebuah bola kepada si anak. Si anak pun sangat begitu senang menerima pemberian si ayah. Lalu si anak langsung memainkan bola pemberian ayahnya. Dan si anak selalu sibuk dengan mainan bola yang diberikan ayahnya. Setiap hari si anak sibuk bermain dengan mainannya tadi. Sang ayah pun sangat senang melihat anaknya yang begitu bahagia dengan mainan pemberian tersebut, membiarkan anaknya bermain dengan asiknya. Bapak, Ibu, keesokan harinya ketika sang ayah pulang dari kerja, dia mendapati anaknya yang sedang bermain. Lalu si ayah mencoba memanggil anaknya. Namun si anak tidak menyahut panggilan ayahnya karena si anak sibuk bermain dengan mainannya. Si anak memaklumi hal tersebut karena dalam hati si ayah, namanya juga anak-anak, mungkin itu juga pikiran kita, Bapak, Ibu. Tetapi ada pikiran si ayah yang salah. Karena setiap hari sepulang kerja, si ayah tidak lagi mendapat sambutan yang hangat dari seorang anak.
Melihat situasi tersebut, si ayah pun mungkin kita kecewa. Akhirnya keesokan harinya si ayah dengan mainan bola si anak tersebut disembunyikan oleh si ayah. Dan ternyata benar, ketika begitu mainan si anak disembunyikan, Bapak Ibu tidak lagi sibuk dengan mainannya. Dan ketika melihat si ayah pulang dari kerja, si anak pun menyambut ayahnya dengan ramah, canda, dan tawa kepada seorang ayah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari ilustrasi yang demikian yang saya percontohkan Bapak Ibu, begitu sering orang Kristen berperilaku seperti anak kecil tadinya. Awalnya kita menjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Kita begitu bersuka cita memuji Allah. Kita mendapat berkat yang kita terima. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah orang Kristen mulai asik terhadap berkat yang diterima dari Allah yang diberikan kepada kita masing-masing, perhatiannya bukan lagi kepada Allah sebagai sumber berkat, tetapi tertuju kepada berkat yang dia terima tersebut. Hatinya tidak lagi terbuka untuk menyambut Allah. Tentunya hanya membuat bisa hati Allah menjadi sedih. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, kadang Allah menyembunyikan berkatnya bagi kita sebagai orang Kristen. Kadang Allah merancangkan sesuatu dalam hidup umat manusia agar kita sadar bahwa berkat yang sesungguhnya adalah berasal dari Allah. Tujuannya kepada kita supaya umat manusia, supaya kita Bapak Ibu Saudara kembali memuliakan Allah, sumber dari segala sumber berkat yang kita terima Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian juga firman Tuhan yang kita diperdengarkan pada minggu pagi hari ini. Bagaimana pengajaran Musa terhadap orang Israel yang telah mengalami pembebasan, kemerdekaan dari perbudakan Mesir. Tentunya rancangan Allah, tentunya Bapak Ibu pemeliharaan Allah, tentunya Bapak Ibu Tuhan memberikan suatu keajaiban, keheranan kepada bangsa itu. Bagaimana bangsa pilihan umat Tuhan. Pola hatatati masalah di Israel waing kita sudah mengerti Bapak Ibu, tetapi bagaimana Tuhan memilih bangsanya sebagai umat pilihan. Jadi kalau sudah umat yang pilihan, Bang Binoto Biate, orang yang terpandai, orang yang berhikmat adalah orang-orang Yahudi. Kita katakan Bapak Ibu, negara superpower Amerika adalah negara yang dengan teknologinya, tetapi yang saya tahu, yang saya baca buku, teknokratnya adalah orang-orang Yahudi. Bahkan HP kita juga mereka yang merancang yang demikian. Artinya bagaimana kembali oleh pengajaran Musa melihat dalam waktu yang dekat orang Israel yang telah melakukan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Itu pun Tuhan berikan segala sesuatunya indah, memberikan yang terbaik. Ketika mereka berjalan pada siang hari, Tuhan memberikan embun penyejuk supaya mereka dari terik matahari terjaga. Ketika malam hari, Tuhan memberikan tiang penyangga supaya mereka tidak tersandung. Bagaimana Bapak Ibu kita rasakan selama 40 tahun pakaian mereka dengan begitu tidak busuk, tidak kumal. Kaki mereka tidak menjadi sakit. Itulah keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya memasuki tanah Kanaan. Sebuah masa depan, situasi yang baru yang mereka nanti
menantikan yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Suatu tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang subur penuh dengan berkat, sebuah negeri yang lengkap. Tadi dikatakan gandum dengan jelai, pohon anggurnya, pohon ara dan pohon delima, pohon jaitunnya dan madunya, dan pohon kurma, dan sebuah tanah yang mengandung batu, besi, dan tembaga. Mereka akan gali, akan pergunakan suatu keheranan, suatu keajaiban Bapak Ibu kepada Yahudi, kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, memberikan yang terbaik, kemakmuran, kesuburan kepada mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari kesemua anugerah dan berkat yang Allah sudah janjikan tersebut, Musa mengingatkan orang-orang Israel agar tidak lupa dengan Tuhan. Seperti topik minggu kita, unang lupa roham di Jehovah, jangan melupakan Tuhan. Musa juga mengingatkan orang-orang Israel agar mau merendahkan hatinya di hadapan Allah. Karena begitu banyak penderitaan, begitu banyak perjalanan selama 40 tahun. Bagaimana mereka diperbudak, namun di tengah-tengah kesusahan, bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Kelimpahan, kemakmuran yang mereka terima. Dikatakan oleh Musa, jangan engkau congkak, jangan tinggi hati, melainkan bagaimana terimalah itu sebagai suatu dari anugerah Tuhan, bukan dari kekuatanmu, bukan dari kekuatan kita apapun hasil yang kita terima Bapak Ibu, melainkan kepada bangsa Yahudi penggenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Untuk itulah bagaimana Musa di dataran Moab ketika mau mereka memasuki tanah Kanaan. Kita tahu Bapak Ibu, Musa sendiri tidak ikut dalam tanah Kanaan, tapi cuma melihat, inilah tanah Kanaan yang akan saya berikan kepada bangsa Israel. Dan dia mati disambut oleh Tuhan di dataran Moab. Dan orang juga, dan kita sampai saat ini tidak tahu Bapak Ibu, apakah ada kuburan dari Musa itu sendiri. Jadi artinya jangan melupakan Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan? Apakah melupakan Tuhan itu berarti orang tersebut sudah kehilangan ingatan sama sekali tentang Tuhan, melupakan nama Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Di ayat ke-11 tadi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan adalah ketika seseorang sudah tidak lagi berpegang dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya. Jadi seseorang itu disebut melupakan Allah, bukan karena dia mengalami amnesia Bapak Ibu, bukan karena daya ingatnya yang lemah, tetapi karena ia tidak lagi menjalankan perintah-perintah Tuhan. Bukan sekedar bagaimana masalah kognitif bangsa Israel, masalah kognitif kita semata, tetapi mengingat atau melupakan Tuhan di sini adalah soal gaya hidup yang mengikuti atau mengabaikan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudari, jadi jika kita tidak mengikuti, melakukan perintah Allah, maka sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan. Oleh karena itu, dengan topik minggu jangan melupakan Tuhan. Bagaimana harus kita buktikan Bapak Ibu Saudara dengan ketaatan beribadah, melaksanakan perintah-perintah Tuhan.
bukan hanya membayangkan saja, bukan hanya dengan berteori seperti juga tadi epistel kita bagaimana supaya iman itu berbuat oleh Yakobus. Ani ikom marpabaina doa kana porsia dari iman. Jadi bukan hanya slogan berteori, bagaimana pandainya kita mengenal Tuhan jika tidak terbukti Bapak Ibu dengan tindakan yang nyata di kesemuanya itu mungkin menjadi sia-sia bagi hidup kita. Ingatlah setiap orang bagaimana kita akan memperlihatkan kehidupan beragama kita yang baik Bapak Ibu. Karena selalu orang yang beriman hubungan dengan Tuhan semuanya diliputi rasa rindu memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua Bapak Ibu, ingat akan Tuhan pasti selalu membuat orang hidup dengan rendah hati. Kenapa? Karena kita sadar bahwa diri kita hanya alat Tuhan Bapak Ibu di dunia ini. Tidak lain, tidak lebih, hanya alat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Atong dangadok kape natagi jakol. Kita tidak menjadi congkak. Tidak ada yang kita tinggikan hati kita karena kita hanya alat Tuhan. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kita ini hanya alat Tuhan di dalam kehidupan secara duniawi ini. Yang ketiga Bapak Ibu, ingat akan Tuhan akan membuat kita hidup menjadi berkat kepada orang lain. Artinya hidup dibaktikan sebagai sesuatu yang bermakna kepada orang lain. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di sekolah, instansi, di tengah-tengah masyarakat dan berbagai tempat dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dihantar dengan topik jangan melupakan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah sumber segala berkat sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu pagi ini. Kami Tuhan diingatkan, diserukan seperti bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan oleh Musa di dataran Moab, supaya kembali mereka jangan melupakan Tuhan, tetapi mengingat selalu bagaimana pemberian, bagaimana pelawatan Tuhan, bagaimana Tuhan yang membimbing mereka selama 40 tahun di dalam kebutuhan, di dalam mana, air, dan juga perjalanan mereka. Tuhan bimbing, Tuhan berikan yang terbaik, sehingga Tuhan kembali mengingatkan melalui Musa supaya pengajaran, pidato kembali digugah kepada bangsa Israel supaya tidak melupakan Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan seruan firman Tuhan pada minggu pagi ini, hari ini Tuhan kami diingatkan jangan melupakan Tuhan walaupun kami di dalam semua yang Tuhan berikan bukanlah hasil dari kekuatan pikiran kami, jasa kami, tapi kami ingat bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat yang ada pada hidup dan kehidupan kami. Karena itu kami tidak akan congkak Tuhan, kami tidak tinggi hati. Apa yang Tuhan berikan kepada kami semuanya, ketika itu kami sadar bahwa Tuhan memakai kami hanya alat di dunia ini. Kiranya kami mau berbagi, kiranya kami Tuhan mau jangan melupakan Tuhan di setiap aras kehidupan kami, di setiap kinerja kami, di setiap keluarga, di setiap kehidupan anak-anak kami. Kami tetap mengingat Engkau Tuhan dan tidak melupakan Engkau, bahwa Tuhan
adalah yang membimbing kami, yang memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya, yang memberikan segala berkat, dan Tuhan adalah sumber berkat bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesemuanya itu. Biarlah kami Tuhan sebagai Bapa, sebagai Ibu, remaja dan pemuda tetap beribadah taat kepada Tuhan, sehingga tidak melupakan Tuhan atas kemujizatan, kemuliaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sampai pada minggu hari ini kami bisa bertemu di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan segala aktivitas dari Amang dan Inang Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya Engkau Tuhan berkati di setiap kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan, panjang umur juga Tuhan. Dan begitu juga Tuhan program gereja. Biarlah Tuhan kesehatian hati kami sebagai jemaat Tuhan tetap bergandengan tangan. Tapi Tuhan, kami akan mengakhiri tutup tahun gerejawi Parningotan Namuding Tuhan pada tanggal 26 November 2023 ini. Biar kami Tuhan bermentomori mengingat bagaimana Tuhan dalam kehidupan kami akan juga berakhir. Karena itu kami akan sadar bahwa kuasa Tuhanlah yang tetap menjaga, melindungi kami. Kami mohon Tuhan segala kekurangan dan dosa kami kiranya Engkau hapuskan supaya kami dilayakkan menerima kebenaran firman Tuhan dan berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Jalanku di jalan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.